pertandingan sengit tersaji di Old Trafford ketika Manchester United menjamu Crystal Palace dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-28 musim 2025-2026. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar membantu channel ini terus berkembang. Dan terima kasih yang sudah support channel ini. Semoga kita diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Manchester United turun dengan formasi 4-2-3-1. Di bawah Mister Gawang, ada kiper muda berbakat Sean Lemans. 4 pemain bertahan diisi oleh Diogo Dalot, duet bek tengah Harry Maguire dan Leoni Yoro, sementara posisi bek kiri ditempati Luke Shaw. Di lini tengah, 2 gelandang jangkar menjadi penyeimbang permainan, yakni Casemiro dan Kabi Mainu. Masuk ke lini serang, Kapten tim Bruno Fernandes akan beroperasi sebagai playmaker utama. Di sisi sayap kanan, ada Mbumo, sementara Kunia mengisi sisi kiri dan sebagai ujung tombak, ada Benjamin Sesko. Sejak peluit awal dibunyikan, Crystal Palace langsung mengejutkan publik tuan rumah. Baru 4 menit pertandingan berjalan, Palace berhasil membuka keunggulan melalui situasi bola mati. Bek tengah mereka, Maxence Lacroix, sukses memanfaatkan kemelut di depan gawang dan menaklukkan penjaga gawang United. Gol cepat tersebut membuat suasana stadion sempat terdiam. Manchester United yang tampil di hadapan pendukung sendiri terlihat sedikit gugup di awal laga. Transisi bertahan mereka kurang solid, sementara Palace tampil disiplin dan agresif dalam menutup ruang. Tim tamu bermain kompak, mengandalkan pressing cepat, dan serangan balik efektif. Situasi semakin sulit bagi United ketika bek kiri andalan mereka harus ditarik keluar karena cedera di babak pertama. Perubahan komposisi lini belakang membuat ritme permainan sempat terganggu. Namun, perlahan, Setan Merah mulai menemukan tempo permainan. Penguasaan bola meningkat, distribusi umpan lebih rapi, dan tekanan ke lini pertahanan Palace semakin intens. Memasuki babak kedua, pertandingan berubah drastis. Momentum krusial terjadi di menit ke-56. Maxence Lacroix yang sebelumnya mencetak gol justru menjadi penyebab petaka. Bagi timnya, ia melakukan pelanggaran terakhir terhadap penyerang United yang berpeluang mencetak gol. Wasit tanpa ragu mengeluarkan kartu merah langsung. Keputusan tersebut menjadi titik balik pertandingan. Hanya 1 menit berselang, Manchester United mendapatkan hadiah penalti. Sang kapten, Bruno Fernandes, maju sebagai Algojo. Dengan tenang dan penuh percaya diri, ia melepaskan tembakan akurat yang tak mampu dibendung kiper Palace. Skor berubah menjadi 1-1 dan stadion kembali bergemuruh. Steps up and scores Manchester United a level. No penalty heroics from Dean Henderson. Gol tersebut membakar semangat para pemain tuan rumah. Dengan keunggulan jumlah pemain, United semakin mendominasi permainan. Serangan demi serangan dilancarkan dari sisi sayap maupun tengah. Kreativitas lini tengah yang dipimpin Bruno Fernandes menjadi motor kebangkitan. Puncaknya terjadi pada menit ke-65, berawal dari skema serangan terorganisir. Bruno Fernandes mengirimkan umpan matang ke dalam kotak penalti. Penyerang muda mereka, Benjamin Sesko, menyambut bola dengan sundulan terarah yang menghujam gawang Palace.
gol. Manchester United berbalik unggul 2-1. And is cleared by Crystal Palace, only as far as Bruno Fernandes on the right-hand side. Ben's went in. Šeško! He's done it again! Old Trafford meledak dalam sorak-sorai. Setelah unggul, United tetap menjaga intensitas permainan. Mereka mencatatkan dominasi penguasaan bola lebih dari 60% dan total 20 tembakan sepanjang laga. Sementara Palace yang bermain dengan 10 orang berusaha bertahan dan sesekali mengandalkan serangan balik cepat. Meski terus menekan, United tidak mampu menambah gol hingga peluit panjang dibunyikan. Skor 2-1 bertahan hingga akhir pertandingan. Kemenangan ini bukan sekadar 3 poin. Hasil tersebut membawa Manchester United naik ke posisi 3 klasemen sementara Liga Inggris musim ini, sebuah pencapaian penting dalam perburuan tiket Liga Champions musim depan. Sementara bagi Crystal Palace, kekalahan ini menjadi pelajaran berharga. Mereka tampil solid di awal, namun kehilangan fokus dan disiplin setelah kartu merah mengubah segalanya. Gol cepat yang sempat memberi harapan, akhirnya tak cukup untuk membawa pulang poin dari Old Trafford. Penampilan Bruno Fernandes layak mendapat sorotan utama. 1 gol, 1 assist, dan peran sentral dalam mengatur tempo permainan membuktikan kualitas kepemimpinannya. Ia kembali menunjukkan mengapa dirinya menjadi jantung permainan Manchester United. Benjamin Šeško juga patut diapresiasi. Ketajamannya di depan gawang menjadi pembeda dalam laga ini. Insting mencetak golnya semakin matang dan ia terus berkembang sebagai striker masa depan klub. Pertandingan ini memperlihatkan dua wajah Manchester United. Wajah yang sempat goyah di awal laga, namun juga wajah penuh karakter yang mampu bangkit dalam tekanan. Mentalitas comeback menjadi nilai positif yang terus mereka bangun musim ini. Demikian review pertandingan Manchester United kontra Crystal Palace yang penuh drama dan emosi. Jika kamu menyukai berita pertandingan seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Manchester United. Sampai jumpa di video berikutnya.